Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa tentunya yang tugas utamanya adalah belajar atau menuntut ilmu. Perkenalkan, nama saya Puput Mutia Farda yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini. Saya akan mengarahkan jalannya presentasi pada kali ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Arindra Bagus, Rifal Faruk, Nifa Adila, Puput Mutia Farda, dan Ani Aziza. Langsung saja kita mulai menyampaikan materi pada slide 2, 3, dan 4 yang akan dibacakan oleh Ani Aziza. Kepadanya disilahkan. Pengertian ragam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Nah, jadi dalam berkomunikasi, kita perlu memperhatikan beberapa aspek, di antaranya yaitu situasi yang dihadapi, kemudian permasalahan yang hendak disampaikan, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju, dan medium atau sarana bahasa yang digunakan. Selanjutnya, jenis-jenis ragam bahasa di Indonesia. Jenis-jenis ragam bahasa di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dilihat dari cara penuturannya, yang meliputi ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Kemudian dilihat dari cara berkomunikasi, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Dan yang ketiga yaitu dilihat dari topik pembicaraan, yang meliputi ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, ragam politik, dan hukum. Kepada Ani Aziza diucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya slide 5, 6, dan 7 yang akan dibacakan oleh Nifa Adila dan kepadanya disilahkan. Ya, pengertian ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku merupakan bahasa yang kaidahnya sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar atau yang bersumber dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang biasa disebut dengan KBBI. Ragam bahasa tidak baku merupakan bahasa yang kaidahnya tidak sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam KBBI. Selanjutnya, karakteristik bahasa baku. Yang pertama, tidak terpengaruh bahasa daerah, contohnya gue, lo. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing. Yang ketiga, bukan ragam bahasa percakapan sehari-hari, contohnya kata tetapi menjadi tapi. Yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit, baik awalan, akhiran, maupun sisipan. Yang kelima, pemakaian disesuaikan dengan konteks kalimat. Dan yang terakhir, bahasa tidak rancu. Dan karakteristik bahasa tidak baku. Yang pertama, dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Yang kedua, dapat terpengaruh oleh bahasa asing. Dan yang terakhir, digunakan pada keadaan tidak resmi. Dan Nifa Adila diucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya pada slide 8 yang akan dibacakan oleh Rifal Faruk, dan untuk slide 9-nya juga akan dibacakan oleh Rifal Faruk. Dan adapun ragam bahasa yang baku dan tidak baku, dan ini adalah beberapa contohnya. Aktif baku, aktif tidak baku. Abjad baku, abjad tidak baku. Akhirat baku, akhirat tidak baku. Bis baku, bus tidak baku. Coklat baku, coklat tidak baku. Elite baku, elit tidak baku. Favorit baku, favorit tidak baku. Saya belum mendapat konfirmasi dari Papa. Kamu sudah mengirim tugas tersebut ke email saya? Sudah, Pak. Baiklah, nanti saya akan periksa kembali. Terima kasih, Pak. presentasi
presentasi kali ini sudah selesai. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.